Sin makes our purpose blur and missing the mark. Sin brings damages in our lives and confusion for our future. Repent. Turn back to God. Our God is a God of second chances. 1 John 1:9 says, "If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Embrace His grace. Transform your life. Embark on a journey of repentance and second chances. Oke, hari ini kita belajar tentang topik yang sama, small is big. Kenapa kita belajar small is big? Tapi sebelum kita belajar mengenai ini, saya mau mengulang sedikit bahwa kita harus punya posisi yang benar di hadapan Tuhan, dan itu sebabnya Dia datang ke muka bumi ini untuk mati buat kita, sehingga Dia membayar setiap kesalahan kita, dan Dia menebus dosa kita. Kita udah belajar tentang X-ray dan sebagainya, dan kemudian beberapa waktu yang lalu saya juga membahas tentang kebiasaan, ya, dimana saat kita menjadi manusia yang baru, kita harus meninggalkan kebiasaan kita yang lama, dan kita harus memiliki kebiasaan yang baru untuk menggantikannya. Dan hari ini saya akan membahas tentang small atau start small, ya, karena hal-hal yang kecil itu membuat perbedaan. Ya, hal-hal yang kecil itulah yang membuat perbedaan, dan hal-hal yang kecil ini juga yang membuat orang naik dan juga membuat orang jatuh. Ya, gak ada orang saya lihat kesandung gara-gara batu gede, gak ada. Biasanya mereka tuh kesandung hanya yang kecil, ya. Dan hal-hal yang kecil juga yang membuat perbedaan antara perusahaan satu dan perusahaan yang lain, atau restoran satu dan restoran lain untuk memberikan service, ya. Bahkan kita kalau ke hotel bintang 5 dan sebagainya, kita memperhatikan hal-hal yang kecil. Bener gak? Ya. Kalau dibilang hotel bintang 5 tapi misalnya toiletnya kotor, pasti kita komplain, katanya bintang 5. Bener gak? Hal-hal yang kecil lah yang membuat naik atau turun gitu ya. Dan hal yang kecil juga seperti saya kemarin datang ke night market, wah ternyata tempatnya adik disediain sarung tangan. Itu hal yang kecil, tapi itu diingat sama saya langsung ingat, wah, ya kan, karena memang bener sih, makan burgernya berminyak tuh dibantu dengan sarung tangan kecil sih, menolong dan membantu. Dan hal-hal yang kecil juga yang membuat orang bercerai juga, ya. Jadi kalau saudara pengen mendapatkan impression dari pacar, dari calon pacar, atau apapun ya, perhatikan hal yang kecil. Misalnya kalau dia habis potong rambut, notice aja dia potong rambut, pasti, kok dia memperhatikan aku ya? Hal yang kecil, bener. Bahkan hal yang kecil juga bisa buat orang cerai ya, berantem gara-gara pasta gigi, cara nutupnya nggak bener, atau mencetak dari bawah. Itu bisa trigger. Ya. Jadi perhatikanlah hal-hal yang kecil. Dan hal yang kecil juga tapi dalam, itu juga berkesan, bener gak? Ada orang sakit hatinya gara-gara omongan kecil, dalam nih. Hal yang kecil juga membuat orang ingat akan perkataan kita, ya, kita dipuji dan sebagainya. Waktu kita lahir baru, ya, selain kita meninggalkan kebiasaan yang lama, sebenarnya Tuhan juga udah kasih purpose dalam diri kita. Dia kasih tujuan, ya. Di dalam Efesus 2:10, "For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago." Jadi kenapa waktu kita diselamatkan kita masih hidup di muka bumi ini? Karena memang ada tujuan, ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Tapi sebelum kita bisa melakukan pekerjaan itu, kalau saudara memiliki kebiasaan yang buruk, sulit, ya. Dan kalau saudara belum lahir baru, saudara nggak akan mengerti prinsip-prinsip kerajaan Tuhan, sulit untuk dimengerti, ya. Sama seperti kita orang Indonesia datang ke UK. Walaupun mungkin kita bisa bahasa Inggris, tapi ada culture, ada value dan sebagainya yang kita nggak mengerti, kita harus belajar. Oleh karena itu kita harus diperbaharui. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa melakukan the good things, ya, the good things that God has prepared for us.
Oke. Hari ini kita akan belajar, atau judul khotbah saya hari ini adalah Start Small. Ya. Kenapa Start Small? Karena dari kecil lah orang bisa melakukannya. Ya. Sesuatu yang kecil itu pasti bisa kita lakukan. Oleh karena itu kita start small. Ya. Dan kita akan belajar dari tokoh di Alkitab yang namanya Daud. Oke. Sesuatu yang ada di tangan kita mungkin kecil bentuknya, dan saudara mungkin menganggap remeh, tapi sebenarnya itu adalah kunci buat membuka pintu-pintu yang ada di depan buat saudara memenuhi panggilan Tuhan. Tapi karena saking kecilnya dan sepelenya mungkin kita anggap remeh, ya. Kunci itulah yang membuka pintu, bener ya. Kunci juga yang menutup pintu. Kunci yang kecil itu bisa membuka, bisa menutup. Dan oleh karena itu kita harus memperhatikan yang kecil ini. Start small. Kita akan belajar dari Daud, David. David is like us. Start with small thing. Ya, dia ini anak ke-8 dari anak paling bungsu dari 8 bersaudara. Daud ini dikasih kerjaan untuk menggembalakan domba. Dombanya gak banyak, cuma 2-3 katanya kita berkata. Dan selain itu dia juga bisa main musik, main harpa atau. Nah, dia ini ditugaskan untuk selalu pergi ke padang gurun, ya, wilderness. Mungkin bukan padang gurun tapi lebih ke arah field. Ya, kita tahu ya, kalau pernah nonton apa yang ada di Israel itu sebenarnya padang rumput itu nggak seperti hijau yang film Narnia atau New Zealand, beda lah ya. Jadi benar-benar karena ada binatang buas dan sebagainya di situ. Nah, Daud itu memiliki pekerjaan yang kecil, yaitu mengembalakan cuma 2-3 ekor domba, dan dia juga punya skill. Nah, kalau saudara baca di 1 Samuel, kan minggu ini kita baca 1 Samuel juga ya. Dan kalau kita baca di minggu ini kita akan mengerti banyak tentang kapan Daud dipanggil, kenapa Daud dilantik jadi raja. Oleh karena itu saudara bisa baca di rumah. Raja yang pertama adalah Saul. Saul dipilih sama Tuhan karena bangsa Israel tuh mikir, kok bangsa-bangsa lain punya raja ya, kok kita cuma punya hakim-hakim. We want king. Lalu mereka tuh seperti merengek kepada Samuel, berikan kami raja. Lalu Samuel juga, aduh kenapa sih? Padahal idenya dari awal adalah Tuhan yang menjadi raja mereka. Dan kemudian Samuel disuruh Tuhan untuk mengurapi Saul. Ya, Saul lah menjadi raja pertama di Israel. Dan kemudian Saul ini awal mula dia obey sama Tuhan, tapi suatu ketika dia disobey dan akhirnya Tuhan menolak dia. Lalu diangkatlah Daud menjadi raja, tapi dia belum diangkat, dia baru di-anoint, baru diurapi. Ya, sebenarnya Samuel juga takut. Bayangin, Samuel itu mau mengurapi penerusnya, jadi dia juga takut. Oleh karena itu Tuhan bilang gini, udah kamu datang aja ke rumahnya Isai, mengurapi, beribadah aja. Ya, karena kalau dia tahu pasti dibunuh Samuel. Ya, ini latar belakang Daud diurapi menjadi raja, tapi dia belum menjadi raja, masih panjang ceritanya. Ya, kemudian after he's anointed, waktu dia diurapi, jadi pekerjaan pertama adalah dia itu masih umur sekitar 12-15 tahun waktu dia diurapi, masih teenager. Dia punya pekerjaan ini, dan waktu dia diurapi, ya, ada roh Tuhan hinggap dalam diri dia sehingga apa yang disentuh berhasil. Dan dia juga bisa main musik. Waktu itu Saul suka dirasukin roh jahat. Makanya saudara baca di 1 Samuel 16 dan 17, ya, baca. Dan karena dia suka diganggu roh jahat, dia butuh orang yang bisa main musik. Nah, lalu orang mendengar ada nih Daud jago main kecapi. Ya, lalu dia diundang ke istana untuk main kecapi. Oke. Dan kemudian juga setiap dia main, roh jahat itu undur daripada Saul. Ya, sampai sini nangkep ya, dia ceritanya dia itu dikasih tanggung jawab yang kecil, tapi kemudian dikasih kesempatan yang besar untuk di istana. Bayangin dia diundang sama Pak Jokowi misalnya di istana main, ya, sebagai home band dan sebagainya.
Dan di sini saya mau kasih tahu ada David resume. Ya, resume-nya adalah pertama dia adalah seorang gembala dari beberapa domba, cuma 2-3, dan kemudian dia di anointed, diurapi untuk menjadi next king, ya. Dan kemudian dia diundang untuk bekerja di istana sebagai musician. Dan setelah itu dia setelah dipanggil Saul, dia biasanya pulang ke Bethlehem lagi, masih mengerjakan tugasnya sebagai gembala domba. Bayangin, dia udah jadi tahu kan, udah kerja di istana, tapi dia masih tetap mau melakukan tugas awalnya sebagai gembala. Ya, ini sebagai latar belakang saja. Dan di sini kita akan belajar mengenai small insights, start small. Setelah tadi ingat ya, Daud itu diundang untuk kerja sebagai musisi dan kemudian juga pergi jadi gembala. Nah, suatu hari ada perang. Ya. Perangnya ini bukan perang keroyokan tapi one on one. Ya, one on one. Yaitu Goliat. Ada Goliat, badannya besar, dan saudara kalau baca 1 Samuel juga sebenarnya tukang besinya itu semuanya tuh ada di Filistin. Jadi di Israel itu jarang ada pedang. Ya, ada sih yang punya pedang, katanya cuma Saul dan Yonatan anaknya. Dan kalau saudara perhatikan bahwa lawannya ini besar sekali. Goliat, pedangnya juga besar, semuanya besar. Dia punya alat perang juga, javelin untuk jarak jauh, tembak ya. Dia juga punya yang jarak dekat, tombak. Dan dia juga punya pedang, dan dia juga punya shield, gitu. Dan bangsa Israel waktu ditantang, sama seperti kita, waktu kita mengalami masalah besar, Saul juga ketakutan. Bayangin selama 40 hari, saudara dijejelin. Siapa yang mau perang sama saya? One on one. Nah, bangsa Israel juga, kita nggak ada yang punya lebih besar dari dia. Kita seringkali saat menghadapi tantangan yang besar, kita berharap bahwa kita punya resource yang lebih besar untuk mengalahkan masalah itu. Dan itulah sebabnya mereka menjadi takut dan gentar karena tidak ada yang match, tidak ada yang bisa menandingi Goliat, ya. Dan kita baca di sini di mana Daud ini memenangkan pertandingan, ya. Saudara mungkin yang ikut sekolah minggu tahu bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Mari kita baca sama-sama. Saya baca dari sini deh, dari Josh, Caca, terus kemudian Matthew, Iren, Teddy, dan seterusnya. Yuk, 46 ya. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan membiarkan kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin pada gunung di udara dan kepada binatang-binatangnya, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel adalah dan supaya jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Dia pun menyerahkan Daud ke dalam tangan. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Oke, sampai sini dulu. Jadi Saul dan tentaranya mikir gini, gak ada yang bisa mengalahkan mereka, karena pikirannya cuma untuk mengalahkan masalah ini dibutuhkan resource yang lebih besar. Dan tapi Daud di sini melihat bahwa walaupun kita nggak punya pedang, karena dia berulang kali ngomongin pedang, walaupun kita nggak punya pedang dengan lembing, pasti Tuhan menyerahkan. Makanya dia kata, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Next. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya lah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenaklah ke dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Tanpa pedang di tangan. Kalau saya balik lagi, semuanya itu in small size. Badannya kecil, umurnya juga lebih kecil, pengalamannya lebih kecil. Dia cuma punya batu, dan dia cuma punya sesuatu resource yang ada di tangannya yang pada biasanya dia lakukan. Nggak jauh-jauh, dia hanya menggunakan apa yang ada di tangannya. Semuanya kecil, ya. Dan disinilah Daud mengalahkan Goliat. Kita udah tahu jalan ceritanya, Daud menang.
Nah, saya mau tarik mundur ya. Apa yang menjadi penyebab kenapa dia bisa menang? Kenapa dia bisa berani dan kenapa dia bisa yakin banget bisa mengalahkan Goliat dan terbukti ya tanpa pedang di tangan. Dan kita akan belajar ya, tadi kan judul khotbahnya adalah start small, dan kita akan membahas dari Daud ini ya. Kita bisa belajar dari start with small responsibility ya, tanggung jawab yang kecil yang dipercayakan. Kita baca waktu di 1 Samuel 17:28 dijelaskan juga sebenarnya sekecil apa sih ya. Di sini ada dikatakan ketika Eliab kakaknya, jadi ada 3 kakaknya yang udah bekerja sebagai TNI lah, angkatan darat kayak Indonesia, badannya gede-gede, keker-keker. Tapi kan Daud itu nggak kecil, dia cuma ditugasin di padang saja. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Jadi Daud itu start with small responsibility, hanya menggembalakan berapa? 2-3 ekor domba. Dan waktu dia ditugasin 2-3 ekor domba, pertama kali datang ya, mungkin dia happy, ada 3 ekor domba. Business as usual, wah semuanya baik-baik aja. Dan mungkin dia bangun tiap pagi, datang lagi, bangun tiap pagi, datang lagi. Mungkin saudara juga melakukan hal yang sama, kita sama belajar lagi, kerja lagi, ngerjain ini lagi, cuma hal yang kecil. I want a big things, when. Cuma gini tuh berulang-ulang. Tapi Daud setia, ya, sampai until comes the problem, ya. Datanglah masalah, ya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah dia waktu menjaga domba. Kita baca di ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia." Karena bayangin dong 40 hari dijejelin hal yang negatif, berita negatif, saudara juga pasti tawar hati. 40 hari loh. Kalau saudara nonton berita juga tentang resesi, tentang kekacauan, pasti saudara juga bakal tawar hati. Ya, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin. Bahkan Saul juga ngomong merendahkan. Mungkin saudara juga pernah direndahin sama orang. Nggak mungkin loh, nggak mungkin. Masih kecil, nggak punya pengalaman. Ya. Tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Secara comparison, pengalaman kamu sama pengalaman dia jauh. Nggak mungkin lah, bukan apple to apple. Okay? Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa. Coba katakan sama-sama, biasa. Artinya apa? Hampir tiap hari dia melakukan. Mungkin saudara melakukan hal yang biasa, ya, menggembalakan kambing domba ayahnya. Nah, ini dia problem comes kan waktu dia biasa melakukan tanggung jawab yang kecil. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, apa? Dia apa? Kabur. Untuk saudara menghadapi masalah, apakah saudara akan kabur atau seperti Daud, solve the problem? Maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya, membunuhnya. Masih dengan tangan kosong. Mungkin habis itu dia belajar bagaimana perang jarak jauh. Mungkin ya, dia akhirnya punya ketapel. Karena kita nggak menceritakan, cuman dia terlatih untuk menggunakan ketapel. Ya. Pula kata Daud, inilah waktu dia mengalami masalah, saudara juga mengalami masalah dalam seharian. Sebenarnya masalah challenges itu baik untuk saudara saya, karena itu develop the trust between you and God. Daud itu udah trustnya sama Tuhan tuh udah ke-develop. Makanya dia pernah nulis di Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Disitulah momen saat saudara mengalami kegelapan. Justru disitu the moment when you are left alone, waktu saudara sendiri. Dia di padang gurun itu, dia gak ada support system, saudara. Dia nggak ada backup system sama sekali. Dia harus menghadapi sendiri. Tapi David developed trust with God. Ya.
Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. He solved the problem. Yang kedua, tadi start with small responsibility. Yang kedua adalah start with small resource. Jadi walaupun resource-nya masih kecil, ya, saudara jangan kecil hati, setia. Kita baca waktu dia mengalahkan Goliat. So David triumphed over the Philistine with a sling and a stone without a sword. In his hand, he struck down the Philistine and killed him. Jadi Daud cuman mengalahkan Goliat, masalah yang besar, bukan dengan resource yang lebih besar, tapi dengan hal yang kecil, cuman dengan ketapel, sling and a stone. Sling and a stone. Kadang-kadang kita berpikir, saya harus mengulang-ulangi berkali-kali. Kita sering berpikir bahwa untuk menghadapi masalah yang besar ini, maka saya harus punya modal yang lebih besar, resource yang lebih besar. Tapi di sini kita belajar bahwa no, the key is around you, it's within your range, within your reach. The problem is kita harus tahu apa key-nya. Nah, you need wisdom from God. Ini Daud juga waktu lagi mau ngelawan Goliat, dia juga belum kepikiran tadinya. Kenapa saya tahu? Karena dia dicobain bajunya Saul. Nih pakai baju gua, ya perisai dan sebagainya supaya kamu terlindungi. Dia coba, terus kemudian pas dicoba dia nggak bisa jalan karena kegedean, ya. Dan apapun itu, pasti Tuhan akan kasih wisdom kepada saudara saat saudara mengalami masalah yang besar. Ask Him, alright? Small resource. Yang berikutnya adalah start with small stage. Dalam 1 Samuel 17:28, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Ingat, waktu lagi dia ngelawan Goliat itu big stage, huge stage. Dia dapat spotlight, everyone's watching. Wah, karena siapa yang menang pertandingan itu bebas teks, dikasih dinikahin sama anaknya Saul dan sebagainya. Big stage, semua orang tuh ngeliatin, ya. Tapi waktu sebelum dia di big stage, bigger stage, dia ini ada di small stage. No one watching, gak ada yang ngeliatin dia. Bahkan Daud aja dikirim sama papa mamanya, dikirim papanya, tolong ngeliatin kakak-kakak kamu, apakah mereka masih selamat. Gak ada tuh yang ngirim makanan ke Daud, tolong liatin Daud, apakah dia aman atau enggak. Padahal dia berhadapan dengan singa, dengan beruang di padang gurun. No one see it. Mungkin saudara berpikir, pekerjaan ini terlalu kecil, ngapain lu melakukan ini. Terus saudara pikir bahwa no, aku tuh maunya adalah di big stage, di mana orang pada ngeliatin. No. If you are too big for small stage, then you are too small for big stage. Tuhan selalu berkata, setialah dalam perkara kecil, maka kamu akan dipercayakan perkara yang besar. Ya. Start with small stage. Yang keempat adalah small steps. Kenapa saya bilang start with small? Karena everyone can do it. Small step. Saudara, setiap daripada kita itu bisa melangkah untuk memulai. Hari ini kita bisa mulai melangkah. Apapun yang Tuhan sudah perintahkan kepada saudara, langkah pertama itu penting. Walaupun saudara belum mengerti apakah saya bisa, tapi saudara harus mengambil step of faith, langkah. Ya. But small steps, every small success is small step in the right direction. Okay? Kalau saudara melangkah, tapi saudara nggak tahu tujuannya, itu juga sia-sia. Mungkin saudara berkata, saya akan melangkah, tapi kalau misalnya tujuannya nggak dapet, ya, saudara tuh akan cuma wandering doang, mengembara. Siapa di sini di New Zealand, anak saya tuh kalau lagi road trip selalu nanya, berapa lama lagi katanya? Kita misalnya mau lihat Ferdi dulu. 2 jam, 3 jam lagi. Nah, kata 2 atau 3 jam lagi itu menjadi suatu booster buat dia, suatu harapan kalau memang kita tahu kemana kita pergi. Tapi kalau kita ngomong, ini kita udah 2 jam, kemana nih kita? Gak tahu kemana, pasti saudara juga
frustrasi, capek, nggak kemana-mana. Bener nggak sih? Saudara pergi nih, ya, atau trekking, dan saudara nggak tahu kemana, cuman mengembara doang. Menurut saya mengembara itu adalah hukuman yang paling sadis. Bayangin, saudara tuh mengembara, saudara jalan, tapi saudara nggak tahu saudara mau berhenti di mana, dan saudara nggak bisa rest, ngerti ya? Pernah dengar cerita Adam, Kain dan Abel, anaknya Adam, ya? Kain itu membunuh Abel, bener ya? Terus kemudian si Kain ini kan petani, dia ini bekerja untuk tanah dan tanah dan tanah. Tuhan ngasih hukuman sama dia apa? Kamu ini akan menjadi pelarian dan pengembara. Karena waktu kamu mengusahakan tanah, tanahnya itu nggak akan menghasilkan sepenuhnya. Bayangin, dia datang ke suatu tempat, tadinya subur, dia cobain, terus nggak jadi subur. Dia pindah lagi, dia pindah lagi, dia pindah lagi, dia pindah lagi. Capeknya minta ampun. Kayak saudara misalnya orang IT, saudara kerja, saudara punya keahlian yang luar biasa, tapi saudara nggak pernah settle down, saudara nggak bisa rest, karena setiap saudara masuk ke perusahaan ini rejected atau di layoff, pindah lagi, pindah kota lagi. Nah seperti itulah kurang lebih. Tapi kita butuh small step with the right direction. Nah, apa directionnya itu? Ya pasti Bible. Oke. Tapi sebelum kita melakukan semuanya ini, you need to be right with God. Yang seperti kita pernah bahas 3 minggu atau 4 minggu yang lalu. Oke. Right. Now back to the start small things ya. Our point of view, waktu kita melihat biji ya, benih, kita today waktu melihatnya itu, ataupun hal yang ada di tangan saudara yang kecil, kita melihatnya adalah cuman benih, bener gak ya? Tapi Tuhan itu beda view-nya, karena dia di luar waktu. Kita lah yang masih di dalam waktu, tapi dia di luar waktu. Ya, dia di luar waktu. Waktu kita melihat benih, Tuhan melihatnya beda. Tuhan melihatnya ini. Waktu saudara, uang saudara, talenta saudara, ya, atau tanggung jawab saudara yang dikasih yang kecil, mungkin saudara melihatnya kecil, tapi sebenarnya Tuhan melihatnya berbeda, besar. Oke? Nah, apa yang kita lakukan, apa yang kita berlakukan, how we treat this small seed will determine your future. Jangan anggap remeh hal yang kecil itu. Don't underestimate, benar. Nah, Tuhan juga melihat tree ini berbeda, ya. Nuh itu disuruh bangun ark, walaupun Nuh belum pernah melihat yang namanya ark itu kayak apa. Ya, mungkin kita juga orang biasa ngelihat ini cuma pohon, tapi kalau kita punya vision mata seperti kayak Tuhan, dia akan melihat mungkin seperti ini, ship atau ark. Ya, God is able to see the tree to be ship and ark. Saudara, saya kembali lagi ke sini. Papanya Daud, Isai, waktu melihat Daud masih bayi, dia tuh nggak tahu yang digendongnya itu adalah giant killer, the kings, penulis lagu terlaris. Dia nggak tahu. Anak saudara yang saudara pegang mungkin saudara nggak tahu ya, tapi Tuhan tahu. Bahkan waktu dia bertumbuh menjadi teenager, bapaknya sendiri benar-benar menganggap remeh Daud, makanya dikirim ke wilderness. Mungkin kalau saudara dikirim ke New Zealand, dibuang supaya jauh-jauh gitu. Gue kirim lu ke New Zealand supaya lu jauh-jauh. Apapun itulah, ya. Saudara jangan kecil hati, ya. Bayangin bapaknya Daud aja melihatnya adalah sebagai gembala domba doang. Bapaknya Daud nggak bisa melihat bahwa anaknya itu ternyata adalah raja. Tapi Tuhan melihatnya raja. Saudara, saya punya cerita. Ya. Ini apa namanya? Diary ya, notebook, small pocket. Saya di pengalaman saya pribadi. Waktu saya kelas 1 SMA, saya bersekolah gitu ya. Dan waktu saya sekolah, ini beberapa dari saudara belum pernah dengar cerita saya, tapi saya ini tinggalnya di daerah ya di pinggir kali lah ya, yang gak layak untuk tinggal gitu.
Kemudian saya bisa sekolah SMA itu juga karena ada teman mama saya yang bantu. Jadi saya bisa masuk ke SMA. Nah waktu kelas 1 itu di SMA itu saya struggle dalam hal makan sebenarnya. Karena di waktu SMP itu dekat rumah saya, jadi saya nggak terlalu bisa menahan lapar loh. Tapi kalau SMA itu lebih panjang dan ongkosnya juga lebih banyak gitu. Sedangkan saya cuma dikasih 100 sampai 300 perak, itu pun cuma buat naik mikrolet doang. Nah waktu saya SMA kelas 1 itu, tahu ya, dari SMP ke SMA kan sesuatu yang baru, pengalaman baru, punya teman-teman yang baru ya gak? Dan kemudian di sekolah itu, di kelas itu ada 40 orang, sama seperti anak-anak yang lain itu kalau ngelihat wah udah mulai hormon pacaran gitu ya, wah saya suka dengan wanita itu ya. Ada satu orang yang saya suka gitu karena terpengaruh oleh sinetron saya sukanya yang kemayu, yang adem, kalem dan sebagainya gitu. Dan saya benar-benar miss ada satu gadis wanita yang namanya Fanny ya, yang menjadi istri saya itu saya nggak masuk dalam radar saya lah. Dan kalau saudara pernah dengar khotbah saya tentang Kruger Effect, kadang-kadang kita merasa bahwa kita tuh punya potensi yang lebih gitu, padahal sebenarnya enggak, kita tuh under our impression gitu ya. Oke, kemudian saya pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, ada Fanny dateng dan dia mau dengar firman. Waktu itu saya ngomongin tentang akhir zaman, dia dengar, dia ngobrol, akhirnya dia tertarik lah. Oke, dan singkat cerita akhirnya saya mulai dekat sama dia ya. Saya mendekatkan diri gitu. Terus setelah beberapa hari gitu kita ngobrol dan entah kenapa ternyata dia anak basket. Kenapa dia nggak masuk radar saya sebelumnya? Karena dia bukan tipe kemayu dan sebagainya. Dia tomboy, dia suka main basket, suka main pasir, gelantungan, semuanya lah. Itu istri saya, makanya berbeda dengan sekarang. Terus kemudian setelah beberapa hari saya tahu bahwa karena dia anak basket ya, dia punya kakak kelas 3, kita kelas 1, dan di situ ternyata kakak kelasnya itu suka sama dia. Dan akhirnya dia ditembak ya kan, dan dia jadi pacarnya. Dan saya mendengar bahwa dia jadian sama cowok ini kan. Saudara, untuk saya yang mulai suka itu adalah suatu kepedihan yang luar biasa gitu. Kenapa? Ini ada sekolahnya tiga tingkat. Kelas SMA itu kelas 1 di paling atas ujung. Kelas saya di ujung atas, jadi bentuknya begini, kurang lebih gitu ya. Gitu. Dan di atas, saya tuh jalan dari sini dan saya nggak bisa ngelihat. Pas lagi saya ngeliat ke sini gitu, di arah sini saya baru ngeliat, oh Fanny udah ada sama cowoknya di depan kelas. Jadi setiap saya sekolah pagi-pagi, aduh kayak udah lemes, gue ngapain masuk kelas ya. Akhirnya setiap saya masuk ke kelas gitu, ngelihat dia ngobrol sama cowoknya, saya langsung di kelas aja, ya nggak bisa ngapain gitu. Nah kemudian entah kenapa saya nggak mau menyerah gitu. Orang yang cowoknya ini lebih kaya, ya, anak orang kaya, rumahnya gede banget, gitu kan, terus terkenal dan sebagainya. Siapa saya? Nah, tapi untuk anak-anak di sini, Kimberly kan ngerti bahasa Indonesia ya, Kim. Om mau ngasih tahu, Om Tulus mau ngasih tahu. Dulu itu nggak ada WhatsApp, dulu itu nggak ada WiFi, ya. Dan dulu itu kalau mau komunikasi itu ya, Om Tulus itu harus telepon terus pakai koin. Om Tulus nggak punya koin. Ya. Dan apa yang terjadi adalah saya harus cari akal. Gimana caranya? Dan akhirnya adalah notebook kecil, ya, atau kan dari misalnya departemen apa gitu dikasih free. Tapi karena ada kalendernya juga, jadi kecil bisa nulis. Nah, akhirnya saya nulis lah. Saya biasanya menulis pengalaman saya hari itu di situ. Terus saya pasit tuh Fanny, ya, besoknya. Dan kemudian dia akan tulis lagi, dan saya akan baca lagi, saya bawa pulang, saya baca. Itu saya udah kayak renungin firman Tuhan. Dia ngomong ini. Setiap kata itu, setiap titik koma tuh berarti banget. Oh, saya pengen tahu apakah
dia suka atau enggak gitu ya. Aduh, padahal dia punya pacar loh kayak gitu. Dan mungkin saya pikir walaupun saya nggak punya telepon, tapi saya punya sesuatu yang kecil, sesuatu kecil yang nggak berarti sebenarnya. Ya, itu small resource. Dan saya saat itu cuma melihatnya small resource as notebook. Ya, tapi Tuhan melihatnya beda. Itulah masa depan saya sebenarnya di situ, yang membuat ternyata saya punya keluarga dan saya bisa di New Zealand hanya gara-gara notebook itu. Dari notebook itulah jadi saya dengar ceritanya dia, akhirnya sampai ke notebook yang lebih besar. Dia punya notebook yang lebih proper, lebih gede, dia tulis, dikasih ke saya. Dan suatu hari setelah saya baca-baca, saya malu juga gitu. Isinya tuh tahu kan, anak yang punya fantasi dan sebagainya, kayak di dunia sendiri. Akhirnya saya buang, saya nyesel sih saya buang. Karena mama saya kalau baca saya juga malu sendiri gitu. Akhirnya saya buang ke kali, itu saya nyesel kalau itu saya simpen mungkin akan berharga gitu. Nah, tapi saya mau ceritakan, untuk bisa menghadapi masalah yang besar, mungkin adalah saudara challenge giants, saudara nggak tahu apa yang saudara lakukan. Start with small things. Ya. Dari buku itu, kemudian saya punya cerita yang lain, ya. Dan saat itu adalah saya dulu saya main gitar, ya. Gitar kecil gitu untuk main sekolah minggu. Jadi saya mengiringin orang sekolah minggu gitu, karena saya masih remaja. Dan semenjak itu saya suka dengan yang namanya piano. Nah, saya belajarlah piano dan sebagainya, keyboard. Saya belajar di rumahnya Fanny, saya belajar dimanapun. Dan akhirnya saya bisa pelayanan. Hal yang kecil bisa pelayanan. Walaupun cuman single keyboard. Nah, waktu itu saya dipercayakan namanya pager. Ada yang tahu nggak pager? Aduh, ini anak generasi. Ada yang tahu pager nggak? Tahu ya. Jadi pager itu adalah salah satu alat komunikasi di mana kita cuma terima one way message. Nah, jadi orang yang mau ngasih tahu tuh telepon dulu ke operator. Misalnya kalau ngomong, apa pesannya Mas? Nah, misalnya aku sayang kamu, dia juga ketawa-ketawa, dia ngetik aku sayang kamu. Karena kan dia harus menjadi middle personnya kan. Jadi saya dari gereja dipercayakan pager kecil ini, ya. Dan pager ini bagi saya sangat berarti karena itu saya nggak merasa bahwa ini adalah barang yang mahal saat itu. Walaupun sebenarnya nggak mahal juga buat mereka, tapi bagi saya itu yang mahal. Suatu hari saya di SMA juga, setelah saya pulang saya dihubungin harus pelayanan, saya nyebrang, kemudian saya mau naik bus, udah ada orang-orang anak-anak kampung yang lain di situ. Saya masih pakai baju SMA. Jadi di Jakarta dulu kalau kamu pakai baju SMA, kamu adalah rawan, kamu menjadi target buat orang-orang di istilahnya itu dipalak, atau tahu nggak istilah palak? Ya itu ditodong lah atau apa gitu. Dan saya dirangkul dua orang kanan kiri. Wah, lu anak sini ya? Oh, enggak bang, saya bukan, saya anak SMA 21. Bilang, jangan bohong kamu. Nah, di tas saya ini ada pager. Pikiran saya cuma satu, buku saya boleh lo ambil, tapi ini ada pager, ada sesuatu yang dipercayakan sama saya harus jaga. Terus dia mau ambil, dia mau seret saya ke tempat yang lebih sepi. Waktu itu rame banget sebenarnya di jalur cepat, jalur lambat, jalur cepat. Ini ada bus. Terus kemudian saya nggak mau, akhirnya saya dipukulin. Wah, apa dua orang itu saya dipukulin. Nggak ada orang yang bantu saya nggak ada orang yang bisa bantu saya cuma dipukulin aja gitu. Tapi saya tetap berusaha nggak mau lepasin tas itu. Dan saya ngomong, saya teriak itu, Tuhan Yesus tolong. Dan akhirnya entah kenapa saya bisa lepas dari mereka. Dan itu kan jalur cepat, jalur lambat. Maka kalau saya nyebrang sebenarnya ya orang panik, resiko bisa ketabrak juga ya. Tapi kemudian untungnya saya bisa nyebrang, dan kemudian ada bus saya yang mau saya naikin, tiba dan saya naik, dia berusaha ngejar tapi dia nggak mau naik. Wah, di situ saya belajar. Walaupun apa yang dipercayakan kepada kita hal yang kecil, ya, dan saudara punya mental untuk bertanggung jawab walaupun hal yang kecil, maka Tuhanlah yang akan menolong saudara di masa depan saudara, ya. Dan akhirnya saya sampai di tempat ini. Itu semua karena adalah hal-hal yang kecil. Dari notebook, dari talenta cuman main piano kecil, ya. Dan kemudian saya bisa kuliah dan saya bisa tiba di sini. Your little help might be a big miracle for others. Saudara, mungkin saya punya sesuatu yang kecil, cuma 100.000. Saya waktu itu dibantu sama orang untuk sekolah di SMA, biaya daftar 300.000. Bagi mereka itu kecil, tapi bagi saya itu gede.
So if you think that you have a little help, give it. Yeah. Then because it become a big miracle for others. Dan kemudian your presence, jangan saudara menyendiri. Your presence could be a gatekeeper for others to go to the next level. Mungkin ada orang cuma berpapasan, saudara cuma di sini, dan mereka nanya, gimana caranya ke situ ya? Dan saudara cuma membukakan pintu yang baru dengan ngasih informasi. Your presence, be involved. Ya. Dan saudara coba juga, saya encourage juga untuk masuk ke join care kecil. Nah, Robo itu dia yang bertanggung jawab untuk youth. Coba saudara join di sana, be present. Karena perkataan saudara, pengalaman saudara pun bisa menolong mereka. Ya. Dan kemudian adalah smile. Start small thing. Coba lihat kanan kirinya, kasih senyum. Beneran kasih senyum. Erik, senyum. Beneran. Waktu ada orang datang ke sini, give a little small. Karena saudara nggak tahu ternyata dia lagi ngalamin suka duka, dia nggak dikirim uang sama orang tuanya, mungkin orang tuanya lagi bangkrut, dan dia nggak tahu apakah dia bisa kuliah lagi atau enggak. You never know. Give a little smile, ya. Dan saya mau coba kita praktekkan hari ini, oke? Pray for others. Pray for others. Saudara lihat kanan kiri saudara, coba lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Apapun yang terbenak dalam pikiran saudara, walaupun small thing, kecil, saudara mau nggak berdoa buat mereka? Saya kasih waktu 3 menit mulai dari sekarang. Apapun itu, jangan berdoa yang panjang-panjang. Just pray for the neighbor next to you, ya. Entah dia lagi kuliah atau lagi apa, just doain. Apapun yang terbenak dalam pikiran saudara, doain. Kita mulai dari sekarang, beneran, serius. See your neighbor. See your neighbor. Saya kasih cuma 3 menit. Saudara bisa berdoa tentang hal yang kecil. Hal yang kecil apapun. Ya, because you never know. Gak secara kebetulan dia ada duduk di samping saudara hari ini. Gak ada yang merencanakan dia duduk di samping saudara. Oke, kecuali suami istri ya. Coba saudara berdoa. Dimulai dari sekarang. Amin. Nah, saudara bisa lakukan ini di rumah. Mungkin bagi saudara small things, seperti saya bilang. Daud juga ngeliatnya small things. Saya juga ngeliatnya small things. Karena dalam prinsip kerajaan Tuhan, saat saudara menolong mimpi orang, Tuhan akan menolong mimpi saudara. Yusuf itu menerjemahkan mimpi orang lain. Ya benar gak? Juru minum dan juru rotinya dibantu. Apa arti mimpi ini? Dia bantu. Dan God help to fulfill his dreams. Kesimpulannya, kita belajar tentang small is big. Why? Why small is big? Karena cuma satu, God is big. Di mata Tuhan saat kita berbuat dosa, itu nggak ada yang bilang dosa kecil, dosa besar, semuanya sama. Dan hal yang kecil juga yang kita pelajari hari ini, resource yang ada di tangan saudara, kemampuan, talenta, mungkin saudara anggap sepele, gitu ya. Saya sering ngomong ke Brian, waktu kamu kerja di supermarket gitu ya, di Pack and Save, you never know that next person to you, it's your gatekeeper. Mungkin dia akan nanya, oh tolong aku dong ambilin ini, tolong aku ambilin itu. Just help. Waktu jadi barista juga aku ngomong sama Andrew, just give your best. You never know if someone abis itu ngomong sesuatu yang you never know. Okay? But be faithful, only small things that you have in your hand. Setia aja, lakukan itu. Ya, lakukan itu. Mau kerja di farmers kayak, mau kerja, nggak peduli. Saya buktinya kok. Saya buktinya. Ya, saya cerita. Nggak ada qualification saya bisa pergi ke sini sebenarnya. Nggak ada sama sekali. Nggak ada qualification sama sekali. Tapi kita punya the big God. Ya, Tuhan yang besar. It's not about us. It's not about us at all. Semakin kecil, dia semakin senang. Karena dia mau tunjukkan kekuasaannya.
Kita lihat waktu kita belajar tentang Gideon, Roko pernah sharing tentang Gideon. Dari berapa puluh ribu, di-cut semua sampai 300. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Ya. Di sini, saudara, 1 Samuel 14 juga saudara baca. Kalau saudara ikutin program Alkitab kita, maka saudara akan membaca ini juga. Yonatan, ya, sama bujangnya itu ngelihat dari sisi lain itu, ini orang Filistin, orang ya musuhnya mereka tuh udah mau nyerang mereka, katanya udah kayak pasir di pinggir laut. Dan Yonatan ini ngomong sama bujangnya, yuk kita tunjukkan pada diri kita, karena waktu itu Saul juga ketakutan, mereka sembunyi semua di gua. Lalu mereka keluar dan dia ngomong gini, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang tidak muslim ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Dia cuma berdua. Akhirnya kalau saudara baca di 1 Samuel 14, dia keluar, ya, berdua doang. Terus minta tanda. Kalau misalnya orang yang di sana musuh melihat kita dan dibilang, aku akan datang ke kamu, mereka akan datang ke kita, maka kita diam, kita ngumpet. Tapi kalau misalnya mereka ngomong, kamu semua, ya orang keluar kamu, datangin kita, biar kita bunuh. Nah, akhirnya pas lagi mereka menampilkan diri, dibilang, orang itu ngomong gini, ayo datang ke sini. Wah, itu tandanya Tuhan akan menyerahkan. Mereka manjat, berdua manjat. Lalu mereka bisa mengalahkan cuma 20 orang doang. 20 orang terbunuh. Tapi ada but-nya. Bagaimana the rest of the army itu nggak tahu apa yang Tuhan lakukan. Tuhan kasih gempa, Tuhan kasih kekacauan, dan mereka saling membunuh satu sama lain sehingga banyak yang mati. What we need only small resources because we believe we have a big God. Kita punya Tuhan yang besar. Kalau saudara pikir, aduh, saya nggak punya apa-apa, small resource. It's enough for God. 5 roti dan 2 ekor ikan. Murid-muridnya ngomong gini, what are these among so many? Apa ini? Ini hal yang kecil dibandingkan banyak orang ini. But God used that. Ya. Small is big. Yuk, saya undang tim bersama musik. Small is big. Karena ini bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. It's not about us. It's about God. Saudara mungkin bisa berhasil dalam apa yang saudara lakukan dengan kuasa saudara. Ya. Tapi kalau saudara mau mengandalkan Tuhan, walaupun hal yang kecil di tangan saudara itu bisa menjadi besar. Dan pada ujungnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Waktu itu saya cuma melihat small pocket diary, tapi Tuhan melihat ada Justin, ada Jonathan. Mungkin saudara, waktu itu saya cuma berpikir, apa ini? Cuma single keyboard doang. Tapi talenta itulah yang membawa saya ke tujuan yang lain. Daud itu main apa sih? Main kecapi. Tapi kecapi itulah yang membuat dia ke istana. Daud itu bisa apa sih? Cuma bisa pakai ketapel. Tapi ketapel itu yang membuat dia naik ke bigger stage. Dan saat saudara dibuka pintu sama Tuhan, mengalami kemenangan demi kemenangan, selalu ada tes. Jangan lupa itu. Mungkin saudara senang, wah, tapi percayalah, Tuhan akan menguji saudara. Karena yang paling penting dalam perjalanan hidup ini adalah bukan masalah achievement-nya, tapi God is really interested with your character. Dia pengen bentuk karakter saudara. Percaya nggak sama Tuhan? Makanya nanti dikasih challenge demi challenge demi challenge. Saya nggak tahu musim saudara, tapi mulailah dari apa yang tangan ke saudara, walaupun kecil. Nanti saudara akan melihat kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan setelah saudara masuk situ, jangan lari dari Tuhan seperti yang Saul lakukan. Dia lari dari Tuhan. Tuhan menolak dia. Jangan. Karena selalu ada tes. For the Lord your God is God of gods and Lord of lords. The great, the mighty, and the awesome God, who is not partial and takes no bribe.
Jadi kita belajar hari ini, kita menutup tema tentang small is big hari ini. Saya mau kasih tahu small is big itu paradoks, betul nggak? Kok bisa small is big? Ya sama seperti less is more. Ya waktu kita melihat suatu toples atau apa, waktu less is more. Dan hari ini kita belajar small is big. Mungkin orang dunia mikir, no, that's wrong. No. God says small is big. Karena yang besar itu adalah Tuhannya sendiri, bukan the resource that